A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asma'il lati tujarru bi ma'nal idhofati utawi iki iku bab pira-pira isim allati tujarru kang den jerakeun ya isim bi ma'nal idhofati kelawan mana idhofah. Wa fil mudhafi ma yajurru abada mislu ladun zaidin wa in syi'ta lada. Wa fil mudhafi lan iku tetep ing dalam mudhaf ma yajurru utai barang kang den jerakeun ya ma abada ing dalam selawase. Mislu ladun iku sumpahna lapad ladun bimakna inda ladun zaidin ing dalam sandinge zaid. Wa in syi'ta lan lamun kersa sira ing lapad lada makna inda. Wa minu subhana wa dhu wa mislu wa ma wa inda wa ulu wa kullu wa minulan iku subhana mudhaf. Subhana uti lapad subhana wa dhu lan lapad dhu wa mislu lan lapad mislu wa ma lan lapad ma. Wa inda lan lapad inda wa ulu lan lapad ulu wa kullu lan lapad kullu. Sumal jihatu situ fauku wa wara wa yumnatun wa aksuha bila miro. Sumal jihatu kari-kari sekehe arah asitu kang nenem fauku lapad fauku wa wara lan lapad wara. Wa yumnatun lan lapad yumnah kanan. Wa akswalan sebalike jihatus situ bila miro kelawan tanpa ragu kelawan tanpa mangmang. Wa hakadha gairu wa ba'du wa siwa fi kalimin syatta rawa haman rawa. Wa hakadha lan iku mongkon idhofah gairu utai lapad gairu wa ba'du lan lapad ba'du. Wa siwa lan lapad siwa fi kalimin ing dalam sekai kalimat syatta kang pisah-pisah. Rawa nyritakaken ha ing kaliman sapa wong. Rawa kang wis nyritakaken ya man. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya menjelaskan tentang isim-isim yang wajib selalu diidhofatkan. Isim-isim ini wajib menjadi mudhof selalu selamanya. Wa fil mudhofi ma yajuru abada. Kata ki musonib di dalam bab mudhof itu ada kalimat yang selalu mengejerkan terhadap mudhof ilaih. Kalimat ini dia wajib abadan selamanya menjadi mudhof, wajib diidhofatkan. Apa aja isimnya ki musonib? Mislu ladun zaidin, itu isimnya contohnya seperti lapad ladun. Ladun adalah isim yang wajib menjadi mudhof abadan selamanya. Ladun bermakna inda, ladun zaidin in dalam sandingnya ki zaid, baik diidhofatkan kepada isim dhohir ataupun isim domir. Ini contoh isim dhohir ladun zaidin. Isim domir mil ladunhu. Wa in syi'ta lada, lada juga sama. Kalau kamu berkehendak silahkan ucapkan lapad lada. Lada juga sama, adalah isim yang selalu menjadi mudhof. Lada juga bermakna inda, akan tetapi ada perbedaan antara lada dan inda. Kalau inda itu barang yang diumpamakan, barang yang diibaratkan itu hadir ataupun tidak hadir. Tapi kalau pakainya si lada, barang yang diungkapkannya itu harus hadir. Misalnya contoh begini, ladaya malun, di sampingku ada harta. Nah, hartanya itu hadir. Tapi kalau pakai inda enggak selalu hadir hartanya, barang yang diungkapkannya. Misalnya indi malun, di sampingku di sisiku ada harta. Nah, hartanya itu boleh hadir boleh enggak, tapi kalau pakai lada harus hadir. Ladaya malun, ladaya zaidun, di sampingku ada zaid, zaidnya hadir, enggak boleh goib. Wa minhu subhana wa dhu wa mislu wa ma wa inda wa ulu wa kullu. Kata ki musonib, termasuk juga dari isim yang selalu diidhofatkan menjadi mudhof itu adalah lafaz subhana. Contoh subhanallahi, atau kepada isim domir subhanahu. Wa dhu, lafaz dhu juga sama selalu diidhofatkan. Dhu jaidin, dhu malin. Wa mislu, lapad mislu juga sama selalu dia diidhofatkan menjadi mudhof. Mislu zaidin, misluhu, mislihi, dan lain-lain contohnya sama masuk pada isim domir ataupun zohir. Lapad ma'a selanjutnya boleh disukun, boleh dibaca patah. Ma'a silahkan, ma silahkan. Ma'ahum boleh, ma'a zaidin, ma'ahu, ma'aha, ma'ahunna silahkan. Wa inda, lapad inda
selalu menjadi mudhof. Indahu, indahum, indaha, inda Zaidin selalu menjadi mudhof. Lapad ulu juga sama. Lapad ulu bermakna sohib, orang yang memiliki. Wong kang ngeduweni selalu menjadi mudhof. Wa kullu sama, kullu juga selalu menjadi mudhof. Tapi kalau misalnya dia si mudhof ilahnya dibuang, biasanya ditanwin. Contohnya kullun qaimun itu membuang mudhof ilaih. Aslinya kullun nasi qaimun, semua, setiap manusia semuanya. Kullun nas qaimun itu berdiri, dibuang lapad nas menjadi kullun qaimun. Kemudian sumal jihatu situ fauku wa waro wa yumnatun wa aksuha bila miro. Kata kimusonib yang selalu menjadi mudhof adalah al jihatu situ, arah mata angin yang 6, yaitu lapad fauku, lapad waro'a ya. Fauko lapad waro'a, lapad yumna, dan sebaliknya lapad fauko, lapad waro'a, lapad yumna. Sebaliknya berarti lapad apa? Lapad tahta, lapad kudama, lapad yusro, itu sebaliknya. Itu semuanya wajib menjadi mudhof. Waro'a Zaidin fauqahu, fauqaha, fauqahum. Sama, lapad tahta juga begitu, demikian. Waro'a demikian. Bila miro kelawan tanpa mangmang, tanpa ragu, jangan salah, jangan bingung. Semuanya al jihatu situ, dia selalu menjadi isim yang wajib diidopatkan. Wa hakadza ghairu wa ba'du wa siwa fi kalimin syatta rawaha man rawa. Seperti itu juga selalu menjadi mudhof adalah lapad ghairu, lapad ba'du, lapad siwa. Ini selalu ghairuhu, ghairu Zaidin, ghairuha, ghairuhunna, dohir pada domir bisa masuk, silahkan. Ba'du juga sama, ba'du Zaidin, ba'duhu, ba'duhum, ba'duha, ba'duhunna, siwa Zaidin. Misalnya fi kalimin syatta, di dalam kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Contoh-contohnya sudah banyak ya. Rawaha man rawa, yang mana hukum-hukum ini, isim-isim ini sudah diceritakan, sudah ditulis, sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama, yang mana para ulama ini sudah menulis, sudah menceritakan tentang hukum-hukumnya. Akan tetapi masih ada isim yang wajib menjadi mudhof yang belum disebutkan oleh kimusonib. Lihat di syarah Mulhat kitab Tuhfatul Ahbab. Misalnya adalah lapad kila, lapad kilta, itu selalu menjadi mudhof. Kilar rajulaini, kiltal mar'ataini. Lapad shibhu juga sama, selalu menjadi mudhof. Misal wa zaidun shibhu amrin, zaid itu serupa amr. Lapad duna juga sama, selalu menjadi mudhof. Duna zaidin, dunahu, dunahum, dunahunna, dan lain-lain. Lapad sairu juga sama, selalu menjadi mudhof. Contohnya wasairun nasi, sairu bermakna jami, semuanya, seluruh, sekabehe, itu selalu menjadi mudhof. Kemudian lapad zatu, lapad ulatu juga sama, selalu menjadi mudhof. Misal wadzatal yamini, wadzatal shimali. Lapad ulatu wa ulatul ahmali, ulatu selalu menjadi mudhof. Kemudian lapad baina, baina zaidin, bainahu, bainaha, bainahum, bainahunna, dan seterusnya. Nah, kemudian lapad qablu juga sama ya. Lapad qablu, lapad ba'du, lapad hasbu. Ini juga sama, dia selalu menjadi mudhof. Nah, lapad qablu, lapad ba'du, hasbu, kalau dia ini mudhof ilaihnya ada, mudhof ilaihnya ini disebutkan, maka dibaca fathah. Seperti ba'da dzalika. Kalau mudhof ilaihnya dibuang, maka dibacanya doma mabni. Amma ba'du,
qablu hasbu. Qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu wa dunu wal jihatu aidon wa alu. Itu di alfiahnya. Kamil khobariyah tu utawi iki iku kam khobariyah wajrur bikam ma kunta anu mukhbiro mu'aziman li qadrihi mukasiro. Wajrur lan ngejarakan la sira bikam kelawan kam ma ing isim kunta kang ana sira anhu saking ma mukhbiro iku kang nyeritakaken mu'aziman tur kang ngagungaken li qadrihi kedue ukurane emma mukasiron tur kang ngakehaken takulu ngucap sira ing lapad kamalin afadatu yadi kam utawi pirang-pirang emal afadat iku maidahaken hu ing emal yadi apa tangan isun wa kam imain mulikat wa abudi wa kam imain lan utawi pira-pira sekehe budak wadon mulikat iku den miliki ya ima wa abudi lan sekehe budak lanang ima budak wadon abudi budak lanang. Ada juga yang baca malakat, ada yang mulikat. Selanjutnya menjelaskan tentang kam khobariyah. Kalau di kitab Awamil kam itu dibagi dua, ada yang namanya kam istifhamiyah, ada yang namanya kam khobariyah. Kalau kam istifhamiyah itu dia kam yang meminta pemahaman, meminta penjelasan, meminta jawaban, istifham ya. Kalau kam khobariyah, dia ini kam yang memberikan kabar, memberikan keterangan. Kata Ki Musonib wajrur bikam ma kunta anhu mukhbiro mu'adziman liqadrihi mukassiro. Wajrur, kamu itu harus mengejarkan terhadap isim dengan kam. Yang mana kamu ini mau memberitakan, mau memberikan kabar mu'adziman liqadri mukassiro terhadap isim tadi tentang banyaknya jumlah sesuatu dari isim tadi. Maka kamu harus menggunakan dengan kam. Namanya kam khobariyah. Maka isim tadi harus dibaca jer. Kata Musonib. Contohnya mana? Takulu kamalin afadatu yadi wa kam imain mulikat budi. Contoh kamalin utawi pirang-pirang emal harta afadat suyadi itu telah maedahakan hu terhadap emal yadi apa tangan isun. Nah kamalin bacanya kamalin. Malin ini jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Dia dibaca jer sebab didahului oleh kam khobariyah. Ini menceritakan, memberikan kabar, menghabarkan beberapa harta. Artinya begitu. Kenapa? Karena kam khobariyah. Beberapa harta. Kalau kam istifhamiyah itu artinya berapa, sebuah pertanyaan dan membutuhkan pemahaman. Kalau kam istifhamiyah. Contoh yang kedua adalah kam imain mulikat. Beberapa budak-budak perempuan itu telah dimiliki. Ini kan sebuah kalimat yang memberikan kabar, memberikan informasi. Maka imain dibaca jer karena sebab diamalkan oleh kam khobariyah. Atau contoh yang lain kam alimin ro'aitu. Banyak orang alim yang aku telah melihatnya. Kalau kam khobariyah beda, dia dibaca nasab. Misal kam rojulan indaka, berapa laki-laki yang ada di sisimu? Kam kitaban istauraita, berapa kitab yang kamu beli? Kam kitaban. Kam kitaban. Kitaban dibaca nasab karena diamalkan oleh kam. Itu kam khobariyah. Babul mubtada'i wal khabar wallahu alam bisawab.